Dadah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini pada subuh kita bisa sama-sama belajar bareng ini untuk sharing dalam sebuah majelis yang disebut Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, atau biasanya disingkat Kitab nggih Pak Akbar. Dan untuk kajian kita pada Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban pada pagi hari ini, subuh ini yang cukup dingin kayaknya, karena kalau di saya di daerah Sleman berubah ini agak kabut. Gak tahu tempatnya Prof Mahfud ini. Prof Mahfud di mana nih, Ya, Prof? di Jalan Palagan juga ada kabut ini. Oh, Sudah pasti kabut malam ini. ya, tadi malam hujan juga. Oke, Prof. Dan acara ini diselenggarakan oleh ICMI Sleman, dan untuk kajian ini insya Allah nanti dibuka untuk umum. Jadi kita akan belajar bersama. Untuk tema pada pagi hari ini kita akan bahas tentang membangun kerangka hubungan antara Islam dan sains, pengalaman dari akuntansi syariah. Sebelum saya berikan waktu sepenuhnya kepada Prof Mahfud, ini saya yakin akan tampilkan sedikit profil dari beliau, Prof Mahfud. Prof Mahfud pasti nggak kenal saya dan uh, Dengar Mas Herman tahu ya. Oke. Mohon izin nih Prof, saya bacakan sedikit CV Prof Mahfud. Prof Mahfud Solihin, Master of Accounting, PhD. Beliau dosen jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1 pada jurusan akuntansi di UGM, dan ini keren ini, S1 Filsafat dan Akidah di IAIN. Jadi dua ya. Dan saya baca-baca tentang beliau, ternyata saya nemu ada satu kesamaan saya dengan Prof Mahfud. Ini sama-sama pernah kuliah di sastra Inggris, Prof. Alhamdulillah. Ya. Tapi bedanya saya selesai. Oh, Tapi cuma satu ya. Beliau memperoleh gelar Magister Akuntansi dari University of Western Australia tahun 2003, dan tahun 2009 beliau menyelesaikan program doktor di University of Bradford, Inggris ya. Saat ini Prof Mahfud menjabat sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia dan anggota Dewan Pakar ICMI Sleman. Beberapa hasil penelitiannya dipublikasikan di jurnal internasional seperti Accounting and Business Research, British Accounting Review, Financial Accountability and Management, dan Journal of Applied Accounting Research. Buku yang pernah ditulis ada berapa nih? Ada salah satunya ada Akuntansi Manajemen, Akuntansi Internasional, Analisis SAM PLS dengan WARP PLS 3.0, dan minat penelitian beliau itu antara lain di bidang akuntansi perilaku, etika bisnis dan tata kelola perusahaan, akuntansi dan keuangan syariah, akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik. Oke. Mohon izin saya memperkenalkan diri, Prof Mahfud. Saya Herman, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Pasti dari UI banyak teman ya, Prof Mahfud ya, yang terutama di akuntansi syariah ya. ya, alhamdulillah banyak. Oke, dengan siapa Wah, biasanya Prof kalau di ini Prof? ya kalau yang senior akuntansi itu siapa ya, Pak Hadri ya. Oh, Prof Hadri ya, ya, ya Ya, betul. manajemen saya juga tahu Pak Asma'i dan lain. Pak Safar ya, sekarang bersama Pak Safar di UUS BPD Oh DIY. iya, Cak Mai dan Pak Safar nggih Pak Ya. di Padan. Oke, langsung saja untuk kajian pada pagi hari ini, Prof Mahfud, kita akan bahas tentang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kita bicara tentang membangun kerangka hubungan antara Islam dan sains, khususnya belajar dari pengalaman akuntansi syariah. Nah, ini menarik bahwasanya Islam dan sains ini dalam pandangan modern itu, ya agama khususnya, itu selalu dipandang terpisah. Dan sains yang dianggap ilmu yang satu-satunya ilmiah gitu ya, sedangkan agama itu non ilmiah gitu ya. Implikasi dari pandangan ini kan muncul beberapa aliran nih, salah satunya pemahaman yang bersifat disintegratif yang memisahkan antara agama dan sains. Padahal ini bukan kajian baru. Sejak abad ke-10 Al-Farabi, Ikhwan Al-Safa itu sudah
membuktikan bahwasannya ilmu pengetahuan itu selalu sejalan dengan agama. Nah, dalam kajian kali ini bersama Prof. Mahfud kita akan membahas tentang bagaimana membangun kerangka hubungan antara Islam dan sains dengan belajar dari pengalaman di bidang akuntansi syariah. Insya Allah kita punya waktu sampai jam 6.30, Prof, kalau saya nggak salah. Jadi ini waktu sepenuhnya saya serahkan pada Prof. Mahfud. Mungkin bisa presentasi sekitar 30 mungkin sampai 45 menit, nanti kita lihat waktunya, dan nanti kita isi di akhir nanti dengan tanya jawab. Peserta yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat, atau mungkin nanti di akhir bisa menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan Prof. Mahfud, ini terima kasih sekali sudah berkenan untuk berbagi bersama kita pagi hari ini, Prof. Waktu dan ruang virtual saya serahkan sepenuhnya kepada Prof. Mahfud. Tafadhol, Prof. Baik, terima kasih Mas Herman dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bisa bersilaturahim. Semoga kita semua, keluarga, ya, saudara, sahabat, sehat walafiat sampai akhir hayat. Insya Allah kita nanti bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini terima kasih ya, Pak Akbar selaku Ketua IJMI Sleman, kemudian juga pengurus dan semua hadirin ya, yang memberi kesempatan, khususnya Mas Herman ya sebagai moderator, memberi kesempatan pada saya. Bisa juga lihat ada sahabat sekaligus senior saya, Prof. Gagaring Pagalung dari Unhas, ya, Makassar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayam saya ada beliau, jadi nanti kalau pertanyaannya sulit, nanti Prof. Gagaring bisa bantu. Jangan. Alhamdulillah, saya belajar. Alhamdulillah. Ya. Jadi, alhamdulillah, nanti sambil menunggu teman-teman, mungkin ada beberapa juga yang bergabung. Ya, jadi di pagi ini saya akan menyampaikan beberapa pengalaman, pengetahuan gitu ya, baik sebagai dosen maupun sebagai praktisi. Praktisi yang saya maksud itu sebagai penyusun standar, tapi juga pengguna standar. Gitu. Ya, saya sebagai penyusun standar karena di Dewan Standar Akuntansi Syariah, tapi juga pengguna, ya, karena saya bergabung dengan beberapa organisasi yang harus menerapkan akuntansi syariah itu sendiri. Tetapi juga di universitas, ya, saya mengajar di UGM, bagaimanapun juga dituntut untuk mengembangkan keilmuan gitu ya. Nah, termasuk di akuntansi syariah ini ya bidang saya yang sudah saya pilih. Nah, izin saya akan share ya sedikit materi yang sudah saya siapkan sebagai bahan diskusi ini sebenarnya ya. Jadi bisa langsung ya diskusi sekaligus kalau yang belum mengenal akuntansi secara lebih dalam sebagai perkenalan. Nah, termasuk Mas Herman ya, sastra Inggris, terus mana Mas S2-nya? Sebetulnya saya di UGM, Prof, di FIB, Pengkajian Amerika. Oh, Pusat Kajian Amerika ya. WD-nya kemarin itu kan, sekarang juga masih itu ya. Tapi saya dulu pembimbingnya dari FEB, Prof. Saya Bu Endang Prafti dulu saya. Oh, ya. Karena sejarah ekonomi itu ya, kajian Amerika. Betul, Prof. Baik, terima kasih. Jadi ini sesuai dengan yang kita sepakati, ya, membangun kerangka hubungan antara Islam dan sains, pengalaman dari akuntansi syariah. Nah, pengalaman ini kan bisa pengalaman manis, ya, pengalaman tidak manis, ya, nanti silakan Bapak Ibu di bidang lain, ya, kalau mau mengembangkan. Memang ini sudah lama sebenarnya topik ini, tetapi masih senantiasa menjadi perbincangan ya. Mulai dari islamisasi ilmu dan lain sebagainya. Sekarang kan salah satu yang gencar itu Pak
putranya Pak Zarkasi, Gontor itu ya, itu juga sedang getol mengembangkan Islamisasi ilmu. Pak Hamid ya. Pak Hamid ya. Nah sekarang dari awal ini dulu, ini sengaja ya saya paparkan. Jadi akuntansi sendiri, ya ini di bidang kami, ya ini sebenarnya belum konklusif juga gitu. Jadi akuntansi ini kalau bahasa Inggrisnya kan ada accounting, ada accountancy gitu. Ya apakah ini seni, teknologi atau sains itu? Ini juga sudah lama, ini sejak tahun 70-an seingat saya sebenarnya ya. Ya yang seni ini misalnya apa namanya Triple A, Fast B ya, yang di Amerika ya, yang para founding fathers-nya, disebut founding fathers-nya accounting di Amerika, ini sebenarnya mereka mendefinisikan awalnya adalah seni ya. The art ya, art itu artinya terjemahan dari seni, art of recording. Ya. Jadi seni mencatat ya, transaksi gitu, kalau di akuntansi akhirnya sampai ke jurnal, sampai ke reporting. Nah, kalau ini kita cermati definisi ini sebenarnya pendekatannya praktis gitu, langsung ya. Jadi langsung aksinya, praktiknya bagaimana gitu. Ya meskipun dalam sejarahnya ya di akuntansi sendiri ada yang mengatakan di abad 14 ya Luca Paciolo di Italia, tetapi beberapa bukti sejarah juga menunjukkan sebenarnya di Mesir kuno itu juga sudah ada gitu. Nah, kemudian kalau di Islam ya di ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan ya tadi di istilah Pak Akbar tadi ya Al-Baqarah itu yang ayat terpanjang. Itu sering dijadikan pijakan sebagai aspek ontologis ya untuk pengembangan akuntansi syariah. Jadi seni, the art of recording. Nah, kemudian yang definisi yang kedua ini accounting as technology. Nah, ini termasuk yang mengusung ini adalah Pak Prof. Bambang Sudibyo ya, Bapak kita ya di Indonesia khususnya itu, di luar negeri juga ada beberapa di Amerika. Jadi ini teknologi. Jadi accounting is engineering kalau begitu gitu. Engineering untuk apa? Ya, untuk merekayasa informasi. Ya, rekayasa dalam makna positif ya, engineering. Ya, merekayasa informasi. Awalnya ya informasi khususnya tentang keuangan, informasi keuangan. Jadi ini yang dimaksud teknologi ini adalah teknologi dalam makna umum ya. Pada awalnya dulu tidak selalu dikaitkan dengan perkembangan komputer. Ya, teknologi dalam arti umum ya sudah ditemukan cara ya, untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, kemudian sebenarnya di dalam akuntansi sendiri itu masih juga menjadi perdebatan apakah accounting itu sudah masuk kategori sains gitu. Nah, apa namanya para pendahulu ya di bidang akuntansi itu untuk mencoba menyejajarkan ya, akuntansi dengan ilmu pengetahuan yang lain ya dengan sains. Sehingga memang di akuntansi itu mulai tahun 80-an ya, kalau saya tidak salah itu ada upaya bahasa saya itu mengangkat derajat ya, akuntansi untuk disetarakan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, sehingga metodologi yang dipakai adalah positivistik, kuantitatif itu yang awal mendominasi gitu. Ya, khususnya aliran dari Amerika. Dulu saat saya S1 misalnya sudah harus membaca buku Positive Accounting Theory, Walt Zimmerman itu. Nah, gitu. Jadi kalau di akuntansi, tapi mungkin juga di bidang yang lain ya, terutama sosial, termasuk di etika ya, yang saya juga mengajar dan minat di sana, itu sering dibedakan ada dua teori ini untuk penyebutan yang pertama adalah teori normatif, yang satu positif. Nah, Pak Akbar juga menggunakan pendekatan ini ketika menulis
apa itu ekonomika Islam ya, what constitute Islamic economics itu. Ya, teori normatif ini kalau di akuntansi itu lebih pada how to provide information. Ya, bagaimana menyajikan informasi, kalau secara teknis ya yang tadi bagaimana mencatat ya terkait dengan transaksi. Jadi ini karena memang pendekatannya praktis ya. Jadi kalau bahasa filsafatnya mungkin lebih menekankan pada sisi aksiologisnya dulu gitu ya. Jadi teori normatif bagaimana menghasilkan informasi khususnya keuangan. Jadi kalau di akuntansi itu kan sebenarnya kita bicaranya 5 hal ya kalau dari sisi praktis yang teori normatif ini. 1, definisi. Ya, accounting, account sering diartikan akun atau rekening gitu ya. Jadi 1 definisi, misalnya apa itu pendapatan, apa itu biaya. Nah itu kalau yang di laporan keuangan yang laba rugi lalu, kalau yang di neraca apa itu aset secara umum. Kemudian aset dibedakan lagi, ya aset jangka pendek, jangka panjang, kemudian jenisnya juga macam-macam. Ada yang paling atas itu biasanya kas gitu ya, dan sebagainya. Jadi definisi, kemudian tentang pengakuan. Kapan pendapatan itu boleh diakui misalnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang non akuntansi ingat misalnya kasus Garuda ya yang the most recent di Indonesia yang besar ya, meskipun setelah itu sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus lain. Jadi belum saatnya pendapatan diakui tapi sudah diakui. Nah, gitu. Sehingga kan akhirnya bermasalah. Nah, ketika mengakui pendapatan dan biaya nanti di akuntansi ada namanya prinsip accrual. Nah, kalau diplesetkan sering cruel karena nggak jelas, nah, nggak ada uangnya kok sudah diakui gitu. Jadi pengakuan pendapatan, ya, misalnya itu belum tentu itu ada uangnya, tapi ada expected cash flow-nya, gitu. With certain degree of certainty. Yang tentang pengakuan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga itu biasanya kita bicara tentang measurement, pengukuran. Nilainya sebesar apa yang dicatat. Misalnya kalau uang atau kas ya itu sebesar face value. Gitu ya. Lalu kalau piutang sebesar apa gitu. Karena ada pendapatan yang belum menjadi uang. Berarti itu kan piutang. Ya, itu tentang measurement. Lalu tentang valuation yang keempat, penilaian. Misalnya kalau Bapak Ibu sering mendengar mungkin ada biaya depresiasi. Apa itu depresiasi? Itu kan untuk mengurangi nilai aset. Asumsinya karena aset dibeli untuk menghasilkan kas ya khususnya atau dalam bentuk yang lain yang akhirnya akan muncul menjadi kas sehingga aset itu harus terkurangi karena sudah diutilisasi, sudah digunakan. Lalu yang kelima kalau kita bicara dari teori normatif itu tentang disclosure atau pengungkapan. Misalnya piutang sekian miliar, ya, itu piutangnya kepada siapa saja. Karena kalau piutangnya hanya kepada satu pihak itu sangat rentan. Ya, satu pihak ini default tidak bisa melunasi hutangnya yang kita catat sebagai piutang, gitu ya. Ya, maka kita bermasalah. Risikonya besar. Nah, itu sisi teori normatif. Jadi normatif itu kalau di akuntansi bagaimana seharusnya gitu ya. Informasi itu disajikan. Kalau di etika misalnya itu kan apa yang seharusnya kita lakukan menggunakan berbagai prinsip etika gitu ya. Apakah utilitarianism atau justice atau right atau religious ethics. Nah di sisi lain ini ada teori positif. Nah ini yang tadi saya sebut sebenarnya ini merupakan sebuah upaya ya kalau bahasa saya untuk mengangkat derajat akuntansi yang semula itu art
of recording and providing information, termasuk itu adalah how to-nya, berarti teknologi, menjadi sebuah sains yang diharapkan nanti bisa, ya, salah satu karakteristik sains yang sering disebut, ya, puncaknya Anda bisa memprediksi. Nah, sehingga di akuntansi juga dikembangkan gitu ya, meniru metodologi yang ada di sains, yang ilmu eksak gitu ya, khususnya itu untuk menghasilkan suatu prediksi. Ya. Nah, ini sering disebut positive accounting theory. Nah, biasanya kalau di literatur akuntansi ini mulai tahun 68 ya, Ball and Brown misalnya, accounting income numbers. Ya. Jadi apakah memang betul informasi akuntansi itu bisa memberikan dampak, mempunyai nilai informasi atau sering disebut value relevant. Nah, ini mungkin terlalu sulit bagi non-accountant, ya, background-nya non-accounting, tetapi mungkin yang lebih mudah, positive accounting theory yang juga dikembangkan di akuntansi adalah bankruptcy model. Jadi ya tahun 60-an juga itu ya, ada Beaver, ada Altman itu. Jadi mereka mencoba membuat model untuk memprediksi sebuah perusahaan itu kira-kira akan bangkrut itu jika kapan. Rekening apa atau akun apa yang paling mempengaruhi kebangkrutan. Ya kan di akuntansi ada banyak rasio-rasio, tadi ada rekening-rekening atau akun-akun, kemudian itu dianalisis kira-kira mana ya yang berpengaruh. Kemudian nanti dicari bobotnya. Nah, itu juga salah satu yang awal-awal dulu. Itu akuntansi keuangan. Slide-slide ini saya akan tunjukkan beberapa bidang di akuntansi. Jadi yang awal-awal dulu, tahun 60-an itu, ya dua tadi. Apakah informasi akuntansi itu memang mempunyai nilai sehingga diperhatikan oleh investor, khususnya ya di Amerika kan capital market-nya sangat maju dibanding Indonesia lah paling tidak itu ya, atau di tingkat dunia pun itu juga dianggap maju. Kemudian yang kedua tadi tentang bankruptcy prediction juga gitu ya. Nah, sehingga muncul kalau di positive accounting theory itu nanti ada beberapa hipotesis. Ya. Misalnya debt covenant hypothesis, bonus hypothesis misalnya. Jadi karena atau gini, jika informasi akuntansi itu mempunyai nilai, maka para manajer berusaha memperbaiki ya angka-angka akuntansi supaya dinilai baik. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk mendapat bonus, ya bonus hipotesis. Saya kira Bapak Ibu juga mafhum ya, misalnya di sebuah BUMN itu ya bonusnya ya kalau perusahaan laba itu direksinya ada yang bisa sampai dapat 1 miliar lebih bonus akhir tahun, gitu. Nah, sehingga mengapa para manajer itu senang kalau perusahaannya mendapat laba, karena akan dapat bonus. Nah, termasuk perusahaan kita ya, yang tadi saya sebutkan, itu lebih parah lagi, karena tidak hanya bonus, tetapi kira-kira 8 bulan ya sebelum peristiwa itu, ya Ibu Menteri BUMN kan disorot di media ya, menjadi newsmaker ya. Bu Menteri mengatakan direksi BUMN akan saya pecat jika perusahaannya merugi gitu. Nah, sehingga para direktur atau direksi BUMN setelah pernyataan tersebut ya keluar publik kan banyak yang berlomba-lomba memperbaiki kinerja. Nah, begitu membaca berita itu saat itu ya saya langsung, nah ini akan terjadi huru-hara dan ternyata betul beberapa perusahaan ya mempermak. Nah, ini apakah ini sebuah teori karena bisa memprediksi? Nah, mungkin kalau di akuntansi, ya ini ambil dari psikologi juga ya, ada obedient pressure, tekanan dari atasan, dalam hal ini menteri adalah atasan para direksi, karena meminta perusahaannya laba, maka terjadilah rekayasa akuntansi untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, kemudian terkait bidang akuntansi, ya akuntansi keuangan ya yang saya ceritakan tadi itu lebih banyak terkait dengan akuntansi keuangan ini.
Jadi mudahnya akuntansi keuangan ini adalah akuntansi, informasi akuntansi dan serangkaian prosedurnya gitu ya untuk menyajikan informasi. Tujuan utamanya adalah investor dan kreditor. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada studi yang memetakan di dunia ini karakteristik negara di dunia ini sumber modal dari perusahaan atau profit oriented organization itu satu dari pasar modal, kemudian yang kedua dari bank yaitu hutang. Nah, akhir-akhir ini berkembang ya capital dari masyarakat. Ini beda dengan social capital. Kalau social capital itu artinya ya modal sosial, tapi kalau ini adalah capital from the society, semacam crowdfunding. Itu sekarang juga menjadi tren, termasuk di beberapa instansi bisnis ya yang menyebut dirinya adalah bisnis syariah. Nah, kemudian kalau akuntansi manajemen ini yang kedua, ini adalah informasi akuntansi, tapi informasinya ini lebih untuk kepentingan manajemen, untuk pengambilan keputusan. Misalnya apa? Menentukan harga. Nah, gitu ya. Menentukan harga. Mungkin contoh yang paling mudah ya. Dulu waktu Avanza dan Xenia ya mau diluncurkan itu kan dicari dulu berapa ya biaya produksi maksimal yang akan dipakai oleh perusahaan itu. Jadi ketika menentukan biaya produksi maksimal, itu kalau di akuntansi manajemen namanya target costing, maka dilakukan survei dulu preferensi orang Indonesia itu apa terhadap mobil. Nah, mobil itu yang penting murah, gitu, bahan bakarnya hemat, muatnya banyak. Sehingga muncullah Avanza dan kembarannya Xenia itu. Nah, itu saya mendapat informasi dari teman saya yang engineering, itu mereka itu didesain kecepatan maksimal 70 km per jam. Jadi kalau di tol ada Xenia Avanza 100 km per jam itu sebenarnya sedang bunuh diri. Ya, karena desain mobilnya begitu ya. Ya, sehingga karena maksimal itu katakanlah ya maksimal 50 juta dia produksinya, ya maka materialnya ya tidak bagus. Mohon maaf ini tidak menyindir yang Avanza dan Xenia. Mobil saya dulu juga itu. Lalu bidang yang ketiga sistem informasi akuntansi. Jadi lebih pada teknologi how to provide information, khususnya di awal-awal dulu dikaitkan dengan teknologi informasi. Nah, nanti masing-masing ini ada teori yang mendasarinya. Sebenarnya akuntansi, termasuk nanti akuntansi syariah, itu masih meminjam teori dari bidang yang lain. Termasuk pengauditan. Kalau pengauditan ini biasanya merujuk ke audit ya oleh kantor akuntan publik. Ya, misalnya di sini nanti juga banyak teori yang mendasari ya, tentang independensi. Kemudian bagaimana kualitas audit dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir nih kalau di teman-teman akuntansi ya perkembangan ada akuntansi syariah. Nah, ini mungkin yang akan kita diskusikan agak detail nanti. Jadi bagaimana mengembangkan akuntansi yang berbasis syariah. Meskipun apa itu definisi akuntansi syariah juga belum konklusif sebagaimana definisi akuntansi di depan tadi. Nah, ini kalau untuk kepentingan praktis, ya, saya di Dewan Standar Akuntansi Syariah, ya, ini mendefinisikannya ya mudah, ya. Sisi praktis itu adalah prinsip atau praktek akuntansi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, accounting ini adalah muamalah. Kaidah muamalah adalah boleh kecuali yang bertentangan gitu ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah ila maddalat dalilu ala khilafihi. Itu bahasa Arab yang saya ingat meskipun ada bahasa yang lain ya. Itu bahasa usul fikih dulu. Nah, ini pijakan akuntansi syariah biasanya ke ayat ini yang secara spesifik ya, meskipun pengembangan keilmuan ya itu bisa saja kita merujuk ke al-alat ya pertama gitu ya. Dan lain sebagainya sama dengan bidang ilmu yang lain ketika merujuk
ke Al-Quran kan tentu saja ayat-ayat tentang pengembangan ilmu, termasuk juga Al-Mujadilah itu ya, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat misalnya. Tapi biasanya teman-teman akuntansi itu ya kalau merujuk ke akuntansi syariah, rujukannya adalah ayat ini. Ya. Meskipun ada juga misalnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binabain fatabayanu, itu juga sering dijadikan. Jadi perlunya klarifikasi, auditing tadi mendasarkan pada itu. Ini sering jadi bicara akuntansi syariah. Nah, ini saya tayangkan. Jadi accounting secara prinsip itu kan sebenarnya berangkat dari aspek praktikal, sebenarnya lebih banyak ya. Tetapi tadi saya sampaikan ada upaya mengangkat derajatnya menjadi sains. Nah, ini apa namanya berusaha digambarkan mudahnya kalau kita mengembangkan akuntansi syariah. Nah, ini khususnya ya yang atas ini ya mungkin terkait dengan aspek keilmuan sebenarnya ya. Jadi bagaimana mengembangkan akuntansi syariah itu diderivasi dari sumber syariah otoritatif. Ya. Tapi untuk kepentingan praktis pun ini teman-teman di akuntansi juga ada yang menggunakan pendekatan yang sering disebut idealis ini. Ya. Jadi ini yang normatif tapi menurut syariah. Jadi kalau tadi itu adalah normatif menurut kesepakatan tadi ya, misalnya pendapatan itu disajikan di mana, sebesar apa, lalu bagaimana. Ya. Tetapi teman-teman di akuntansi syariah ini lebih tinggi lagi mencoba menggali sumber-sumber syariah otoritatif, entah itu dari Al-Quran, lalu dari hadis, mungkin juga dari ijma, qiyas atau sejarah ya masa lalu. Nah, itu mencoba memformulasikan. Nah, ini biasanya kalau teman-teman dalam mengembangkan keilmuan misalnya dikaitkan dengan al-maqasid asy-syariah ya. Siapa itu Asy-Syatibi ya itu ya yang mencoba mengembangkan. Karena ya accounting itu kan sebenarnya socially constructed. Karena ini kesepakatan. Misalnya kalau tadi banyak berkembang di Amerika awalnya, ya berarti kan yang menjadi tradisi di sana lalu diformalkan. Misalnya juga di Inggris itu juga sudah lama gitu. Sehingga pertanyaan mendasarnya ya ini adalah apa ideologi yang ada di sana. Ya berarti ini kan aspek ontologisnya gitu. Ya kalau di Amerika misalnya di Inggris itu adalah free market atau kapitalisme. Maka ya accounting-nya adalah accounting for kapitalis, bahasa teman-teman begitu. Ya, yang ini pendekatan kritis. Nah, maka ada usaha islamisasi, kita berangkat dari sumber syariah otoritatif, ya, berarti sampai ke ideologinya, ideologi disimplifikasi menjadi al-maqasid asy-syariah, gitu ya. Sampai nanti ada aspek teknis, gitu ya. Aspek teknisnya itu misalnya yang sekarang berkembang itu berarti laporan keuangan paling atas harus ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu simbol gitu ya. Ya. Tapi pertanyaannya apakah memang harus begitu secara substantif? Ya. Apakah ya misalnya ideologis harus diwujudkan sampai begitu? Karena pertanyaan lebih nakal lagi, apakah misalnya akuntansi harus setir kanan itu ya istilah saya. Jadi harus laporannya dibalik. Kalau yang umum dan aset di kiri, maka ini aset harusnya di kanan gitu. Ya itu apa namanya? Aspek keilmuan, pengembangan sainsnya, termasuk juga kepentingan praktis itu juga. Ya. Jadi teman-teman juga berusaha bagaimana ini praktek akuntansi melaporkan ya akuntansi. Misalnya gitu ya. Sebenarnya laporan keuangan itu kan ujung-ujungnya untuk menghitung berapa zakat yang harus diberikan gitu. Maka mestinya laporan keuangan itu apa bottom line-nya ya, istilah teman-teman bottom line-nya, ending-nya itu harus bisa memberikan informasi berapa kewajiban zakat. Kalau sekarang kan ujung-ujungnya adalah berapa profit laba gitu. Sehingga misalnya struktur reportingnya mestinya juga berbeda gitu. Kalau sekarang misalnya kita karena bottom line-nya adalah profit, maka paling atas adalah pendapatan, bawahnya biaya. Nah, pendapatan nanti dibedakan lagi
Ya, ada pendapatan utama, nanti ada pendapatan bukan utama. Kemudian biaya juga, ya, biaya pemanufakturan misalnya sampai ke biaya operasional karyawan dan lain sebagainya, ketemulah profit. Maka kalau akuntansi syariah mestinya endingnya adalah berapa kewajiban zakat. Cuman kan sebenarnya juga menimbulkan permasalahan. Sebenarnya yang berwajib zakat itu siapa? Apakah personil atau individu atau instansi? Nah, perusahaan apakah harus berzakat? Ini juga masih jadi perdebatan, termasuk di antara para ulama, gitu ya. Nah, kemudian yang pendekatan yang kedua, ya ini yang pendekatan pragmatis disebut begitu, khususnya untuk pengembangan standar. Gitu ya. Yang pertama ya akuntansi konvensional yang ada diadopsi selama itu menjadi generic tool. Ya, misalnya tadi bahwa logika pencatatan aset itu harus dikurangi dengan biaya depresiasi karena aset itu sudah digunakan untuk operasional perusahaan, yaitu diterima. Karena nggak ada bertentangan dengan syariah bahwa mobil misalnya kita pakai, ya mobil baru dan mobil bekas kan harganya beda. Itu sebenarnya kan refleksi atau cerminan dari berkurangnya kapasitas atau potensi ekonomi dari mobil tersebut. Tetapi jika ada hal yang bertentangan dengan syariah, ya misalnya bunga, maka kita tidak menggunakan. Nah ini dari sisi praktis ya pengembangan standar. Nah lalu dari sisi pengembangan ilmu bagaimana? Apakah juga harus begitu? Khususnya tadi ya yang positive accounting theory. Nah, termasuk kalau di Jogja ini Pak Ahim itu yang punya concern ya betul dengan pengembangan akuntansi syariah. Ya. Ini tentang bagaimana pengembangan akuntansi syariah. Nah, kalau kami di Dewan Standar Akuntansi, ya itu mendasarkan pada fatwa DSN MUI dulu. Ya, jadi istilah kami kalau di pengembangan standar, ya ini kita diskusinya sudah mulai mereduksi ya ke pengembangan standar, jadi akuntansi sebagai hal praktis ya. Jadi kita lihat fatwa DSN dulu atau bahasanya syariah first. Jadi kalau fatwa DSN mengatakan yes ya kita baru membuat perlakuan akuntansinya atau mengembangkan standarnya. Nah tentu saja Bapak Ibu sudah mafhum berarti kita sudah punya asumsi tadi bahwa yang dipakai itu adalah yang pragmatis tadi. Ya ini kan sebenarnya kan fenomena alam juga kan umum ya di biologi atau di ilmu alam yang lain, fisika gitu ya. Ya itu kalau natural fenomenanya ya sama aja, benda jatuh ke bawah. Gitu. Nah meskipun ini kan ilmu sosial tadi ya, catatan kritis adalah ini socially constructed. Ya, maka mestinya ketika mengembangkan ya harus berawal dari ya, ideologi dulu atau ontologisnya. Ya, kalau untuk apa namanya pengembangan standarnya sebenarnya sangat mudah. Nah, cuman memang misalnya kemarin di Dewan Standar Akuntansi Syariah itu ada satu hal yang belum selesai, khususnya terkait dengan akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Ya, jadi kalau kita mengembangkan standar akuntansi ya lihat akadnya dulu. Misalnya murabahah, itu ya kita mengikuti apa yang harus dicatat. Jadi misalnya tadi yang terkait dengan IFMZ, ya ijarah mausufah fi zimmah, ini ada perbedaan persepsi antara, atau bukan persepsi ya, posisi ya. Kalau misalnya menurut fikih, ya ijarah mausufah fi zimmah, itu ketika terjadi kesepakatan itu sudah beralih hak. Tetapi kalau di akuntansi harus ada barangnya dulu, kemudian harus ada jasa yang dideliver sehingga tidak ketemu. Nah itu dibahas 1,5 tahun nggak ketemu ya akhirnya di standar ijarah itu kita pending dulu. Nah memang ada kadang-kadang ada begitu ya ketika cocokan antara akuntansi ya yang sering disebut akuntansi tradisional konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah dan perspektif fikih.
Nah, ini beberapa periode yang perlu saya sampaikan. Nah, ini sampai 2001, ini maksudnya di kirinya termasuk 1990. Sebenarnya secara tidak langsung, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, IJMI itu berkontribusi dalam perkembangan akuntansi syariah. Gitu. Kita ingat tahun 90 ya, akhir ya, 90-an awal ya, itu kan berdiri Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat itu salah satu aktor pentingnya memang IJMI ya, organisasi kita ini. Ada Bank Muamalat, cuman akuntansinya belum ada gitu. Adanya kan akuntansi perbankan PSAK 31 ini. Ya, padahal bank syariah tidak boleh ada bunga dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah ya pemikiran untuk ya membuat standar akuntansi syariah. Sehingga di periode 2027 ini misalnya kita ya mendiskusikan kerangka dasar ya atau conceptual framework ya pelaporan keuangan. Nah, mestinya berbeda. Nah, ini juga dikritisi masih menjadi bahan kajian ya, termasuk ya kerangka dasar pelaporan keuangan syariah pun sebenarnya ada teman-teman yang mengatakan itu belum merepresentasikan ya syariah Islam yang sesungguhnya, karena tadi terkait dengan masalah yang lebih fundamental ontologis, kemudian termasuk ideologi tadi. Tetapi paling tidak misalnya di 2001-2009 kita sudah punya akuntansi perbankan syariah. Nah, kemudian 2008 ke sini buahnya ya ini per 2001 akhir kemarin ya nomornya masih sama ya. Standar yang kita punya ini nomor 113 kita sudah booking nomornya, isinya masih kita diskusikan. Ini khususnya karena terkait dengan bagaimana perlakuan aset ya keuangan syariah. Karena kalau yang konvensional menggunakan bunga, sementara kan kita tidak. Jadi kita membuat model. Nah, sampai saat ini standar yang kita punya sebenarnya lengkap kita. Ya, mulai dari yang umum, foundation-nya, conceptual framework-nya, kemudian kita punya standar akuntansi syariah yang sosial, ya, akuntansi zakat ini sekarang sedang kita revisi, akuntansi wakaf, ya, ini kita lebih maju dari EYV setahu saya baru exposure draft, kemudian termasuk akuntansi ya, 108 akuntansi syariah, ini EYV juga sedang mengadakan public hearing untuk takaful, accounting for takaful. Ya, kita juga mendapat undangan untuk itu. Nah, ini beberapa standar yang sudah kita punya. Nah, sebenarnya kan standar ini secara ideal itu mestinya dikembangkan dari apa? Keilmuan yang mapan tadi. Ya, saya kira itu apa sebagai bahan diskusi. Monggo nanti kalau mau dibahas lebih detail. Saya kembalikan kepada Mas Herman. Oke, matur nuwun Prof. Mahfud untuk sharingnya, menarik sekali ya. Berarti memang tadi dari aspek keilmuan pun masih bahasanya Prof. Mahfud tadi ya, meningkatkan derajatnya akuntansi untuk menjadi sebuah sains gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi. Monggo bagi Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan fitur raise hand atau mungkin juga dengan menggunakan kolom chat. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Sambil menunggu Prof, kalau dari para scholars, Muslim scholars khususnya secara global ya, upaya untuk membangun kerangka hubungan antara sains dan Islam dalam bidang akuntansi syariah ini, pertanyaan seperti apa, Prof? Iya, terima kasih Mas Herman. Jadi paling tidak itu ada dua kelompok tadi ya. Jadi ada yang mencoba mengembangkan, kalau di gambar saya tadi idealis gitu ya. Yaitu berusaha mengembangkan scratch dari nol gitu ya. Artinya digali dulu
semangat atau inspirasi ya, ajaran Islam dalam akuntansi itu seperti apa gitu. Jadi itu digali termasuk tadi yang saya sampaikan. Epistemologi lalu ontologisnya itu bagaimana? Kalau ontologisnya saya kira kita sudah sepakat semua ya. Lalu bagaimana membangun tadi? Apakah misalnya harus membuat format? Karena accounting itu kan mau tidak mau ada dua dimensi tadi ya, dimensi praktis dan dimensi keilmuan. Ya, jadi istilah saya itu scratch dari nol. Lalu yang kedua yang tadi Islamisasi ya mungkin bahasanya. Ini sudah ada lalu kita Islamkan gitu. Nah, salah satu pengislamannya tadi adalah menghilangkan bunga. Nah, lalu ada beberapa scholar yang melakukan analisis ya dampak bunga terhadap ekonomi misalnya gitu. Ya ini mau nggak mau memang bersentuhan dengan bidang economics ya. Termasuk kemarin misalnya ada salah satu teman di BI itu ya yang mencoba mungkin semacam simulasi ya. Wakaf itu bagaimana gitu ya. Jadi wakaf, apa dampak wakaf terhadap perekonomian nasional. Nah kalau accountingnya, kalau dalam makna yang sempit kan tinggal bagaimana mencatatnya. Nah, mana accounting yang sempit. Tetapi yang harus kita ingat pula ya bahwa angka simbol itu kan bisa berpengaruh terhadap perilaku. Nah ini nih mungkin yang harus kita sadari dan sudah banyak riset tentang ini ya. Mungkin kalau bahasa guyon kita itu kan apakah ya persepsi kognitif kita kemudian diterjemahkan ke perilaku itu sama kalau kita mendengar korupsi dan kesalahan prosedur. Misalnya gitu ya. Contoh yang lain mohon maaf ya, pekerja seks komersil gitu ya, kayaknya kok pekerja gitu dengan mohon maaf sekali lagi ya tuna susila itu sudah terbukti secara psikologis itu berpengaruh terhadap perilaku. Nah akuntansi itu juga begitu. Nah ini ternyata sangat mungkin terjadi perubahan perilaku jika bottom line-nya tadi ya adalah profitabilitas. Ini mungkin akan berbeda ya jika bottom line-nya adalah misalnya pelaporan untuk kepentingan zakat tadi. Jadi memang ini sangat sulit ya sampai saat ini menurut pembacaan saya memisahkan akuntansi sebagai teknik, kemudian akuntansi sebagai sains. Karena tadi ya menurut pemahaman saya sebenarnya belum kuat posisi accounting itu sebagai sains. Salah satu indikatornya adalah ketika kita bicara akuntansi, itu sering kita pinjam teori dari ilmu-ilmu yang lain. Entah itu sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi petanya begitu Mas Firman, kalau saya cermati secara umum ada dua tadi, ada yang berusaha berangkat dari nol, gitu ya, tetapi ada juga yang istilah saya tadi mengislamkan. Ya, teori, kemudian praktek yang terkait dengan akuntansi. Terima kasih. Oke, matur nuwun Prof Mahfud. Monggo dari Bapak Ibu hadirin sekalian jika ada diskusi. Oke. Sudah ada satu pertanyaan dari Pak Fuad Kadafianto, Prof. Izin bertanya, saat ini investasi dalam bentuk reksadana dan saham sangat mudah dilakukan melalui smartphone kita, sehingga perpindahan harta dapat sangat cepat terjadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah perhitungan zakat harta dalam bentuk reksadana atau saham tadi? Monggo Prof, langsung bisa di komentari pertanyaan. Terima kasih. Kalau boleh berkenalan Pak Fuad Kadafi. Monggo Pak Fuad, mungkin kalau berkenan dan bisa memungkinkan untuk memperkenalkan diri Pak. Kalau Oke, sepertinya beliau mungkin Oke, monggo Pak Fuad. Assalamualaikum Prof. Mohon maaf ini pakai kaos jadi kalau on cam sepertinya kurang sopan. Iya, enggak apa-apa Pak. Off cam ya Prof. Dari mana Pak? Dari Jogja atau dari luar Jogja? Jogja. Baik. Dari instansi mana Pak Fuad kalau boleh mohon maaf? Dari UI ini. Oh, alhamdulillah ya. Baik.
Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya zakat, ya ini kan pertanyaan Pak Fuad terkait dengan zakat ya, zakat harta dalam bentuk reksadana saham tadi. Jadi kalau secara fikih, kalau kita bicara tentang zakat kan harus memenuhi ya dua hal itu ya, jumlah dan waktu gitu ya, nisab itu. Jadi 1 tahun berapa, kemudian minimal berapa gitu. Nah itu prinsip apa namanya fikihnya gitu. Nah nanti ada perdebatan fikihnya kan juga banyak. Nah, dulu ukuran zaman Nabi segitu, sekarang berapa gitu dan lain sebagainya. Nah kalau dikaitkan dengan akuntansi berarti itu lebih pada measurement-nya tadi. Yang 5 tadi kan saya sebut sebagai definisi, kemudian recognition, kemudian ada measurement pengukuran. Nah, kalau di akuntansi, kalau kita mengukur saham, ya, berapa nilai sebuah saham itu sekarang yang disepakati banyak dipraktekkan itu adalah menggunakan nilai pasar. Gitu. Nah, nilai pasar itu mudahnya ya, nanti nilai pasar dibagi lagi menjadi 3 level, tapi secara mudah operasionalnya kita harus tahu berapa harga saham yang kita miliki. Nah, harga saham yang kita miliki itu mungkin berbeda saat kita membeli dulu, ya itu sering disebut acquisition cost, harga perolehan, dengan harga sekarang, current market. Nah, sehingga kalau di akuntansi itu nanti ada penyesuaian. Ada unrealized gain and loss. Jadi kalau harga saham sekarang lebih tinggi dari saat kita beli, berarti ada unrealized gain. Sebenarnya kita mendapat keuntungan, tapi belum kita realisasikan karena kita belum jual saham tersebut, masih kita keep. Begitu sebaliknya, misalnya ya teman-teman yang dulu punya saham Garuda, misalnya atau BRI kan mengalami depresiasi ya, harganya sekarang lebih rendah daripada harga perolehan dulu, berarti ada unrealized loss. Gitu. Nah itu kalau secara akuntansi Pak Fuad, kita punya harga pasar gitu ya. Nah cuman memang masalahnya secara fikih, apakah kita boleh menghitung apa itu nisab menggunakan benchmark harga pasar atau seharusnya yang sudah realized. Realized itu artinya ya sudah menjadi uang. Karena kalau harus sudah realized berarti saham itu harus dijual dulu gitu. Tapi kalau kita boleh menggunakan apa namanya book value, nilai buku saat ini ada berapa, yaitu mengacu ke harga pasar tadi. Nah ini saya mencoba menjawab dari perspektif akuntansi, kemudian nanti dari perspektif fikih mungkin ada kajian yang lain, ya. Tetapi mungkin untuk simplifikasi gitu ya, dan supaya kita enak gitu. Kalau saya pribadi ya, seandainya saya punya gitu kan, sayangnya saya tidak punya saham loh. Ya, saya akan menggunakan nilai pasar pada saat saya harus membayar zakat itu, memenuhi apa itu nisab zamani ya, waktunya itu sudah 1 tahun harus saya bayar. Begitu Pak Fuad dan Bapak Ibu. Monggo kalau ada diskusi yang lain terkait dengan ini sebelum ada yang kedua ini tadi tambahnya. Izin melanjutkan Mas Herman. Monggo Dr. Fuad. Kalau ini kan masalahnya perpindahannya itu sangat cepat ya Prof. Artinya tidak seperti dulu kita mungkin prosesnya lama, sekarang itu kan dalam hitungan hari bisa kita jual. Walaupun realisasinya kan masuk ke rekening itu akan butuh proses 3 hari segitu Prof. Nah itu mungkin saya hari ini jual, nanti besok saya belikan saham yang baru dan sebagainya, itu kan sehingga kadang-kadang ya loss, kadang-kadang gain, itu kan gimana kita menghitung. Jadi sebenarnya harta kita yang pasti dari sisi sudah apakah dia sudah haul atau sudah nisab, itu yang kadang-kadang saya bingung. Apakah ya udahlah pokoknya hitungan saya Ramadan ini harta saya berapa, ya udah dihitung 2,5% gitu, atau gimana sebenarnya Prof? Dari sisi praktis ya, ini saya kesulitannya itu kadang-kadang begitu. Baik. Wah, ini luar biasa ini, semangat membayar zakat Pak Fuad ini. Menjelang Ramadan ya Pak Fuad ya. Baik, ini diskusi yang menarik.
Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kan kita dulu juga sudah mendengar ya cerita, istilah kita itu apa, helah ya, rekayasa gitu kan. Jangankan yang saham, yang uang atau sawah atau beras pun gitu kan. Jadi ada nisab, ada haul gitu. Misalnya haulnya apa namanya 1 tahunnya itu besok ya. Kemudian kan hari ini bisa saja saya kurangi, misalnya beras gitu ya. Daripada saya bayar zakat atau uang lah yang tadi, daripada saya bayar zakat, saya kurangi Rp1 itu kan sudah tidak memenuhi ketentuan haul dan nisab tadi berarti. Nah ini maksud saya Pak Fuad dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah kalau kita ingin merekayasa membebaskan secara fikih dari zakat, kan semuanya prakteknya sudah ada sejak sebelum ada saham itu. Nah ini memang dengan saham ini menjadi lebih kompleks seperti disampaikan Pak Fuad. Nah kalau menurut nilai pendekatan akuntansi adalah ya berapa harta yang dimiliki pada saat tanggal tersebut. Nah itu kalau kita pakai bahasa neraca itu at a certain date gitu ya. Jadi misalnya Pak Fuad ya punya saham tadi sampaikan kadang loss, kadang gain, kemudian ya sudah berarti ketika sampai ya waktunya maka dilihatlah harga saham itu ya, kalau akuntansi yang sekarang disepakati menggunakan harga pasar. Nah, harga pasar itu harga yang mana ya, yang mudah tersedia. Misalnya kita lihat di capital market itu berapa harganya. Begitu Pak Fuad pemahaman saya, mohon maaf. Iya, Prof, matur nuwun, Prof. Oke. Matur nuwun, Dr. Fuad, kolega kami ini dari Fakultas Kedokteran ini, Prof. Mahfud. Berikutnya ini ada pertanyaan masih dari kolega dari UI juga, ini ada Prof. Rianto ini kalau nggak salah, dari kimia ini Prof. Prof. Rianto menanyakan bagaimana praktek akuntansi di masa Rasulullah, Prof. Mungkin ada riwayat atau mungkin sirah yang bisa di-share gitu terkait praktek akuntansi ini. Terima kasih Prof. Rianto dan Bapak Ibu. Jadi kalau sepemahaman saya, ya akuntansi zaman Rasulullah itu tidak sekomplikated zaman sekarang. Ya, jadi kalau dulu kan yang penting semacam cash flow-nya aja ya. Sekarang, jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang di akuntansi ini paling tidak itu ada 4 jenis laporan ya. Jadi ada laporan laba rugi, sering kita sebut profit loss statement atau income statement, itu satu periode ya, laporan satu periode berapa laba dan atau rugi kita. Kemudian ada neraca, itu terjemahan dari balance sheet atau statement of financial position. Jadi itu posisi keuangan pada tanggal tertentu. Kalau laba rugi tadi periode tertentu. Lalu ada cash flow statement, itu laporan arus kas. Ya. Jadi kalau neraca dan laba rugi tadi dasarnya adalah accrual, tapi kalau cash flow statement ini menggunakan cash basis istilahnya ya. Ya ini yang kayak ibu-ibu ya, mbok-mbok itu pakai buku besar dicatat dapat uang berapa gitu ya. Ya, sepemahaman saya di zaman Rasulullah itu menggunakan cash basis ini. Sehingga misalnya Baitul Mal wa Tamil zaman Umar bin Khattab ya. Ya itu adalah ya berapa yang masuk, berapa yang keluar, selesai gitu ya. Nah kemudian kalau di zaman Rasulullah tadi ya mungkin ya orientasinya memang untuk ya membayar zakat tadi ya. Kalau itu ada bookkeeping ya, dicatat dalam bentuk buku begitu ya. Tetapi saya paling tidak sampai sekarang belum menemukan format tertulis laporan keuangan. Ya. Nah ini mungkin perlu bekerja sama dengan teman-teman antropologi ya. Nah ini makanya punya multidisiplin gitu ya. Antropologi gitu. Arkeologi ya mungkin lebih tepatnya ya. Mohon maaf ya, arkeologi itu harus mencari asar atau jejak-jejak pencatatan itu. Tetapi kalau dari analisis saya yang dengan data terbatas itu ya, dugaan saya mereka atau zaman harus menggunakan cash flow statement itu kalau ditulis. Bahkan mungkin juga tidak ditulis, dalam ingatan saja, karena kan orang-orang zaman dulu kan dobit. Kemudian mungkin juga pendekatannya lebih spesifik. Dulu saya punya harta sekian, kemudian harta saya sekarang kuda saya kok tambah banyak gitu ya. Ya mungkin tidak dicatat berapa kuda, jumlah kudanya, berapa harga kuda gitu ya, sehingga
keluar zakatnya itu gitu. Tapi terima kasih nih Prof Rianto, sangat inspiratif ya. Nanti kita harus bersama-sama saya kira menggali secara lebih detail gitu ya. Jejak-jejak arkeologinya juga, bagaimana praktek zaman Nabi. Atau mungkin Prof Rianto punya informasi tambahan? Punya Prof, saya orang kimia ini. Saya tadi menunggu Prof Mahfud tadi. Oke, matur suwun, Prof. Oke, matur nuwun Prof Rianto atas pertanyaan dan Prof Mahfud. Ini nuwun sewu Prof karena waktu kita sangat terbatas. Ini kayaknya seperti kita harus segera menutup kajian kitab kita pada pagi hari ini. Monggo Prof, mungkin ada semacam closing untuk tema kita pada pagi hari ini. Oh iya, terima kasih Mas Irfan. Ini sangat cepat nggak terasa ya. Iya, Sekali lagi alhamdulillah ya Bapak Ibu, doa kita terutama kan semoga pertemuan kita menjadi ibadah ya, dan menjadi mata yang tidak terputus karena thalabul ilmi semoga bermanfaat. Nah, kemudian kalau dari saya dari perspektif akuntansi ya, hikmah yang saya ingin sampaikan dan mungkin Bapak Ibu semua itu begitu luasnya ya ilmu ini ya. Jadi khusus akuntansi syariah ini saja tadi pertanyaan Prof Rianto itu aja kan masih belum terjawab sebenarnya bagaimana gitu kan. Nah, itu harus kita gali terus. Kemudian yang penting juga ini karena ini forum para cendekiawan itu ya. Pentingnya kita ini berkolaborasi antar ilmu ya. Jadi multidisiplin untuk menggali khasanah keislaman gitu ya. Bisa jadi nanti starting point-nya ada disiplin tertentu. Tetapi untuk menemukan secara detail itu perlu bantuan disiplin ilmu yang lain. Nah, saya kira ini semakin penting ya kita bersilaturahmi, kemudian berjamaah dalam ijmi ini saya kira. Karena kalau tugas ijmi itu kan ada dua ya, pengembangan keilmuan dan kemudian bagaimana ilmu itu berdampak bagi masyarakat. Saya kira itu Mas Hirman dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun Prof Mahfud, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini saya pikir cukup menarik ya. Ini ketua kita sudah hadir ini Pak Akbar. Dari Pak Akbar ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup? Singkat saja gini, sebenarnya mimpi kita gitu. Ini kan sebenarnya awal. Alhamdulillah kita punya sebuah judul namanya kitab gitu ya, Kajian Islam Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. Kalau kita seriusin insya Allah di Orda Sleman, kita niatkan insya Allah kita niatkan nanti jadi kajian yang serius. Jadi Orda Sleman ini punya ciri khas, salah satunya kitab ini. Yang mungkin nggak ada di Orda lain dan bahkan mungkin di Orwil gitu ya. Kita pengennya IJ Sleman akan itu, insya Allah. Ciri khas kita. Mudah-mudahan, mohon bantuan nanti Bapak Ibu sekalian semuanya. Prof Rianto, saya bayangkan kalau suatu saat kita bisa punya rumah kitab gitu ya, bahkan mungkin suatu saat bisa menjadi semacam museum kitab gitu, mungkin luar biasa. Tapi itu mimpi saya. Ini amin gitu ya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Akbar, ketua kita untuk IJMI Sleman. Demikian Bapak Ibu, saya pikir kita cukupkan sampai di sini untuk kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam forum-forum kita yang berikutnya bersama IJMI Sleman. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.